Halo teman-teman, ya kita sambil menunggu narasumber dan juga teman-teman sekalian ya. Jadi narasumber kita ini adalah seorang dokter, spesialis bedah syaraf. Dokter ya. Jadi ini luar biasa sekali nih, kita nanti malam minggu berjamaah ya, sambil menunggu teman-teman semua. Tunggu, kami tambahkan komentar kotak edit. Tunggu, kami akan memberitahu pengikut Anda bahwa Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya, harus semangat nih tentunya ya, tidak boleh kalah sama keadaan ya, keadaan apapun kita harus tetap semangat teman-teman. Oke. tunggu. Sri Handa, tanda tangan. Sambil kita menunggu ya, nanti saya akan kasih pengantar dulu apa yang dimaksud dengan autis ya. Autis itu apa sih? Mungkin masih banyak orang-orang yang belum paham ya tentang masalah individu dengan autisme ini. Ya, ini sudah ada yang bergabung. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Ini ada Chandra Sitanggang ya, salam kenal. Saya Rahel ya. Mungkin kita perkenalan dulu karena banyak pengikut yang masih baru gitu ya. Jadi mudah-mudahan suara saya jelas ya di sini ya. Jadi ya saya masih baru ya, masih kategori baru untuk muncul live di sini gitu. Jadi perkenalkan dulu, kita kenal-kenal, kita sapa-sapa dulu. Nama saya Rahel. Saya adalah seorang individu. Mungkin banyak orang yang mengatakan bahwa saya ini special need ya. Tapi apa kespesialan saya? Saya seorang mahasiswa disabilitas semester 3 dan sekarang saya sudah di jurusan bimbingan dan konseling. Tapi tentu saya sadar ya bahwa kata-kata ABK, anak berkebutuhan khusus, itu sebenarnya tidak dijadikan sebagai label. Nah, mengenai autis, sebenarnya saya lagi semangat banget mempelajari autis karena posisinya saya juga belajar tentang psikologi pendidikan, bagaimana caranya kita menangani masalah belajar anak, karena posisinya di sini saya BK ya, di bimbingan dan konseling gitu. Jadi saya harus belajar lebih giat tentang yang namanya psikologi, terutama especially autis gitu ya. Nah, jadi di sini mungkin masih banyak teman-teman yang masih awam tentang masalah autis. Kita sambil menunggu teman-teman yang lainnya. Jadi saya pengantar dulu ya. Nanti sebelum kita sapa-sapa, nanti kalau misalnya teman-teman kita yang bergabung, sebetulnya autis itu apa sih? Gitu ya. Kalau kita ngomongin masalah autis nih ada ya, terima kasih buat yang bergabung. Salam kenal ya, mudah-mudahan suara saya bisa terdengar dengan baik. Jadi kita sekarang adalah ngomongin tentang autis ya. Mungkin saya yakin ya, tidak semua individu paham tentang apa itu yang namanya autis ya. Karena kalau saya di sekolah itu saya seringkali ini saya pakai headset ya, mudah-mudahan kedengeran ya. Jadi kalau saya di sekolah, saya seringkali mendapatkan satu bukan labeling ya, maksudnya seringkali autis ini dijadikan bahan candaan ya, bahan labeling kepada orang-orang tertentu gitu ya. Contohnya misalnya kepada orang-orang yang mohon maaf misalnya suka main handphone sendiri gitu ya misalnya, atau misalnya orangnya itu asik di dunianya sendiri gitu ya. Mungkin ada pernah teman-teman ngomong seperti itu. Nah itu seringkali kata autis itu ditujukan kepada orang-orang yang seperti itu ya, padahal sebenarnya apakah memang hanya sebatas itu gitu ya. Sekarang pertanyaan saya adalah autis itu apakah memang khusus untuk orang-orang yang katakanlah berhak nggak sih mereka dikatakan sebagai autis gitu ya, yang tadi itu asik di dunia sendiri, orang mau bergaul dia nggak mau gitu ya. Baiklah, kita sambil menunggu yang lainnya. Tapi mudah-mudahan malam minggu ini menjadi malam yang penuh dengan kebahagiaan nih, karena ya bakalan banyak banget hal-hal baru yang nanti kita akan terima gitu. Teman-teman nanti kalau misalnya suara saya ada gangguan, diharapkan kasih tahu ya di
kolom komentar supaya nanti saya jadi tahu gitu. Ini mungkin saya banyak ya teman-teman yang kita sapa-sapa dulu ya, nggak apa-apa ya, karena saya juga baru opening, teman-teman baru masuk. Tambahkan Sri Handai tunggu. Kami dana tanda tangan kembar Febrian. Ada kembar Febrian. Iya, halo. bergabung. Ya, jadi mungkin kita nanti bisa Q&A. Teman-teman bisa kasih pertanyaan. Apa aja yang dibutuhkan oleh individu dengan autistik ya, karena kita nanti bakalan menyambut hari disabilitas ya, nanti bulan Desember kalau tidak salah. Jadi ini adalah momen-momen yang menurut saya entah itu anak-anak penyandang disabilitas atau apapun ya, itu kita harus awareness ya, karena gini nih, autis itu kan banyak apa ya namanya, nggak kelihatan secara physically dia masih termasuk aman gitu ya, cuma kalau orang lain nggak bisa menyikapinya, otomatis dibilangnya jadinya aneh ya, atau misalnya apapun. Nah, sebenarnya labeling ini ya, labeling ABK, anak berkebutuhan khusus, itu ya menurut saya hari ini kita memang sudah tidak lagi menjadikan itu sebagai satu label kepada individu tertentu, karena ya seringkali ada aneh dikit dibilangnya oh ABK. Nah, itu sebenarnya ya tidak ya. Jadi yang ini yang mau saya propagandakan, bahwa mau individunya dengan autistik atau kebutuhan ya, atau kondisi lainnya, kita sebutnya kondisi deh ya, tapi mereka juga berhak buat berkontribusi di masyarakat. Ada Rafeifa Cayara ya, halo Rafeifa ya. Makasih sudah bergabung. Kita sapa-sapa dulu sebelum nanti kita berdiskusi gitu ya, tidak apa-apa ya. Jadi boleh teman-teman nanti kalau misalnya ada Q&A atau dan lain sebagainya dengan senang hati. Dan ya mudah-mudahan bisa diterima dengan baik, karena banyak banget nanti hal baru yang akan saya kupas. Jujur saya selama perkuliahan ini sangat-sangat antusiasme mempelajari tentang autistik. Saya juga nggak tahu kenapa, karena menarik ya menurut saya gitu, dan menarik untuk dipelajari karena autis itu kan berbeda, antara autis satu dengan autistik yang lain itu tidak sama teman-teman. Karena saya juga dulu pernah berinteraksi langsung dengan anak autis. Waktu itu saya ingat masih 7 tahun 6 tahun lah ya, itu berbeda dengan anak autis yang lain ketika saya ajak berinteraksi gitu. Jadi waktu itu challenge terbesarnya adalah saya harus belajar berkomunikasi ini dengan dia, gimana caranya supaya dia paham dengan apa yang saya perintahkan gitu kepada dia. Itu kan butuh gitu ya, tapi itulah tantangannya teman-teman, karena mereka itu ya bagian dari keragaman kita gitu. Ibaratnya kalau kita ya nggak bisa memaksakan modul yang satu kan kepada mereka. Jadi setiap anak itu saya rasa berbeda ya, nggak bisa kita perlakukan secara sama. Tanda tambah. Oke. Tanda garis rasa ifat. Tanda Jadi, garis bawah Mugi mulai mengikuti tambah kita akan bedah langsung autistik dari seorang dokter yang luar biasa, yang sangat-sangat orientasinya nih ya, ini luar biasa sekali. Jadi nanti kita akan bedah sama-sama sebetulnya apa aja sih yang tidak boleh dilakukan, atau apa yang harus dilakukan sebagai orang tua. Misalnya langkah pertama apa yang kita harus lakukan kalau menemukan individu dengan kondisi, kita bilang ya kondisi tertentu gitu ya. Apa aja sih hal-hal yang misalnya masalah pendidikan nih kan banyak ya, jangankan anak autis ya, saya aja sering ditanya, aduh kalau nyari pendidikan untuk anak-anak seperti ini tuh harusnya di SLB atau di sekolah umum. Nah itu banyak yang menanyakan hal-hal yang kayak gitu ya. Saya bilang ya harus menyesuaikan kemampuan anak ya. Ada anak yang sulit masuk ke sekolah umum, dan ya kita tidak bisa memaksakan tambahkan itu. Tanda rasa ifat. Oke. Pembuat Stanihar bergabung. Jadi kita harus menyesuaikan juga kebutuhan anak. Ini nanti sedikit lagi mungkin masih ada kendala yang berarti nanti kita akan berdiskusi secara lebih dalam. Stanihar, tapi kita sapa-sapa dulu ya. Tanda rasa
Tanda Abdul tanda Oh, kembar oke, Febrian ada kembar Dananio Febrian. Chandra Srihan tunggu pembuat Sri Boleh teman-teman yang mau minum, tanda yang tangan mau Rasa Ifata ngemil, tanda Rasa Ifata silakan ya. tanda tangan melambai Abdul tanda Oke, boleh ya, jangan stres. Stanihar Karena kalau stres Stanihar bergabung Anda melambai tidak kepada akan Stanihar. pernah masuk Tab apa dua yang kali telah untuk disampaikan mengaktifkan. gitu ya. Bebas aja teman-teman, nanti boleh ngeluarin pendapat atau boleh mengeluarkan pengalaman atau boleh juga bertanya langsung gitu, karena ya balik lagi bahwa kita sama-sama belajar. Saya pun walaupun sudah masuk jurusan bimbingan dan konseling juga harus sama-sama belajar dari perspektif yang berbeda ya. Tidak mungkin saya hanya mengandalkan satu teori di kampus, tidak hanya seperti itu. Jadi butuh banyak referensi yang harus kita pelajari, tidak hanya dari kampus gitu ya. Tambah Stanihar bergabung Anda Gita Nuru Mas tanda tambah Ya, tanda oke. Ini sudah ada banyak, tinggal kita menunggu dokternya untuk bergabung ya. Jadi seperti itu. Jadi bebas aja, ada yang mau ngasih sanggahan dan lain-lain sebagainya. Kita sharing aja ya. Jadi sifatnya nggak ada yang lebih, oh saya nih lebih ini, tidak ya. Jadi sifatnya ya kita berbagi gitu. pembuat Oke, salam kenal ya. Mas, tambahkan Nur Tan Win Airinda berkan Nuru Master Nuru Unik ya teman-teman. Jadi kalau kita boleh bercerita, waktu dulu saya pernah berinteraksi sama anak-anak dengan autistik, itu memang butuh penanganan yang sangat konkret. Karena apa? Kebanyakan dari mereka itu beberapa ya, mungkin punya kesulitan menyampaikan apa sih yang mereka mau gitu ya, sehingga mungkin banyak punya tantangan tersendiri nih. Saya kalau dulu di sekolah, karena dulu saya pernah bergabung dengan anak-anak autistik di sekolah waktu masih sekolah ya. Itu saya melihat langsung bagaimana tantangan guru, orang tua dalam dalam menyikapi si anak ini ketika misalnya dia lagi kesulitan menyampaikan apa yang diinginkan atau dia mau sesuatu terus dia marah ya. Nah itu saya lihat sendiri tantangannya luar biasa gitu ya, dan saya kadang salut sama perjuangan orang tua yang punya anak seperti itu. Mungkin di awal-awal bumerangnya luar biasa ya, akan terasa capek, lelah. Saya tahu tidak hanya anak autis sebenarnya ya, anak-anak dengan hambatan atau dengan permasalahan tertentu itu orang tua nguras waktu loh. Setuju nggak sih? Ya kan? Saya pun saya tahu bahwa ibu saya pasti nguras waktu gitu ya. Jadi semuanya itu butuh perjuangan, tapi hasilnya kalau kita mau maksimal itu pasti akan kelihatan, walaupun di akhir-akhir entah di usia berapa kita nggak ngerti ya gitu. Jadi mungkin nggak bisa instan, kok udah terapi kenapa nggak maksimal ya gitu. pembuat Riuhas tanda Nah ini dokternya udah bergabung ya, tanda kita langsung tanda Riuh undang aja. Riuhas tanda lihat tambah lihat tombol jendela siap batal siap. Oke. Oke, halo dokter. Selamat malam, Selamat Rachel. malam dokter, apa kabar? Baik, Wah, gimana luar Rachel? biasa ya, luar biasa ya. Saya juga baik ya, baru menyelesaikan ujian, lumayan susah ini ya. Jadi dokter, kita melanjutkan aja langsung ke topik ya. Saya kan memang selama perkuliahan ini nih lagi gencar-gencar banget buat belajar tentang autistik ya, karena saya sering berinteraksi dan menemui anak-anak dengan autisme gitu. Nah, yang mana saya melihat sebenarnya banyak hal-hal yang kadang jadi salah paham ya, kayak misalnya banyak autistik di label, oh ABK nih, ABK. Jujur saya sebenarnya tidak terlalu suka juga dengan labeling ABK gitu ya, karena kesannya ya setiap anak kan punya kekhususannya sendiri ya, bahkan mungkin orang-orang juga punya kekhususannya sendiri gitu ya, nggak hanya anak-anak seperti itu gitu. Jadi sebenarnya kita kalau bicara topik
mungkin kita kenalkan dulu deh, kita perkenalkan dulu autis itu apa, lalu faktornya seperti apa. Nah, silakan dokter. Iya, selamat malam Rahel, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Kalau kita berbicara mengenai autisme gitu ya. Jadi kalau autisme itu spektrumnya itu sangat luas itu. Luas. Jadi luas itu. Kalau dulu waktu saya masih kecil itu ya, waktu masih kanak-kanak, zaman itu yang namanya kalau di Indonesia itu istilahnya GPP gitu ya, gangguan pemusatan perhatian gitu ya. Gangguan itu adalah terminologi di kedokteran sejak tahun 60 70-an gitu ya. Itu terminologinya itu adalah itu tadi gangguan pemusatan perhatian gitu ya. Gangguan ya sebetulnya kalau sekarang istilahnya ADHD ya sama aja itu bahasa Indonesianya ya. GPP, gangguan pemusatan perhatian gitu ya. Nah, dulu pembagiannya sederhana gitu. Ya, pembagiannya sederhana. Gangguan GPP itu pembagiannya ada yang pasif sama agresif, yang satunya lagi berkelompok dan tidak berkelompok gitu ya. Itu. Jadi ya seperti saya misalnya itu diagnosanya GPP tipe agresif tak berkelompok gitu kan serem ya itu itu diagnosa saya itu ya. Nah, GPP tipe agresif tak berkelompok. Tapi ya tidak sesederhana itu. Nah, sekarang kita memahami secara neuroscience ya, ilmu yang terkini. Ilmu yang terkini itu suatu saat bisa salah, tapi salahnya itu bukan salah total tapi dipertajam gitu ya. Ilmu itu ya memang kebenaran ilmiah itu suatu saat akan dibantah atau diperbarui oleh kebenaran baru. Tapi ya tidak lantas serta-merta terus 2 tambah 2 ternyata dia 4 gitu ya. Itu kan enggak gitu ya. Kan kalau 2 tambah 2 4 itu ya sudah final sampai kapanpun ya. Sampai onta bungkuknya ada 3 ya tetap aja 4. Nah, autisme ini sekarang kita pahami adalah sebagai spektrum yang sangat luas gitu ya. Luas itu. Jadi tidak bisa yang namanya autisme itu dikelompokkan dalam kelompok-kelompok sederhana gitu. Tidak bisa gitu ya. Tidak bisa karena spektrumnya itu seperti abu-abu gitu ya, antara hitam dan antara kutub hitam dan kutub putih itu. Nah, itu ada di situ. Itu autisme. Jadi jenisnya itu bermacam-macam. Tetapi pada dasarnya semua autisme itu mempunyai kesamaan. Penyandangnya itu kesulitan berkomunikasi dengan orang-orang pada umumnya gitu ya, itu pada umumnya gitu. Dia kesulitan. Saya juga dulu kesulitan berkomunikasi sama orang itu sulit itu. Memahami maunya orang itu sulit. Nah, apalagi orang memahami mau saya lebih sulit lagi gitu ya. Ya, betul. Itu. Saya memahami maunya orang itu kesulitan. Nah, lebih sulit lagi orang memahami mau saya gitu. Dan itu lebih kesulitan lagi. Nah, pada dasarnya adalah autism ini adalah kondisi di mana seorang anak itu atau seorang individu penyandangnya itu mengalami handicap, mempunyai handicap atau mengalami kesulitan untuk berkomunikasi gitu ya. Betul. Tapi ngomong-ngomong ya Raquel ya, kesulitan berkomunikasi itu bukan hanya miliknya anak autis itu. Nah, ya. Betul dokter. Nah, anak-anak semua. Anak lain kan kadang seperti itu. Iya. Betul. Iya, lah. Sama. Iya, lah. Betul. Raquel kan kesulitan juga berkomunikasi dengan orang gitu. Ya Raquel mengalami kesulitan berkomunikasi dengan orang gitu. Ya sama gitu. Jadi ya pada dasarnya hanya saja anak autis itu biasanya pada umumnya itu dianggap autisme itu karena dia misalnya ya inderanya lengkap gitu ya, 9 inderanya berfungsi sebagaimana layaknya, hanya saja otaknya itu mengolah data itu secara berbeda dengan anak-anak pada umumnya gitu.
Nah, sehingga data yang masuk itu diolah sebagai persepsi yang berbeda. Di Iya, samping iya. itu, respon atau reaksi setiap anak terhadap data yang masuk itu ya, terhadap informasi yang masuk juga selalu berbeda. Itu yang Betul. menyebutkan akhirnya yang namanya spektrum dari autisme itu sangat luas. Itu kira-kira gitu pendahuluannya, Raquel. Oke, dokter. Jadi sebenarnya antara autis yang satu dengan yang satu juga sebenarnya berbeda ya. Maksudnya nggak Sangat. bisa kita Bisa sangat sama berbeda. ratakan. Iya, betul. Ya. Nah, ini nih yang menarik nih. Cuma kalau misalnya faktor penyebabnya nih, Dok, pasti kan akan selalu ada ya resikonya. Banyak nih mitosnya adalah karena pola asuh nih mungkin orang tuanya nggak pernah ngelatih ngomong gitu. Atau bisa, nah itu sebenarnya benar nggak sih, Dok, kalau yang seperti itu gitu? Iya, gitu ya. Pengasuhan anak itu kan tidak hanya diasuh oleh orang tuanya. Anak itu diasuh oleh dunia, oleh lingkungannya, oleh komunitas itu. Anak Indonesia itu tidak diasuh oleh orang tuanya, tidak diasuh oleh gurunya, tapi diasuh oleh komunitas, bahkan diasuh oleh televisi gitu ya. Betul, Ya. gadget. Iya, Ya, ya itulah. itu diasuh gitu ya. Jadi anak itu tumbuh karena oleh komunitasnya, oleh lingkungannya gitu. Betul. Nah, anak autis itu Ya. juga demikian ya. Anak autis itu bukan lantas dia karena orang tuanya tidak ngajari ngomong, enggak gitu. Nah, saya bersaudara 5 orang gitu ya. Orang tua saya ngajar mengasuh saya ya seperti mengasuh anak yang lain gitu. Hanya saja itu ya kendalanya adalah saya diperlakukan sama dari anak-anak yang lain gitu. Nah, karena perlakuannya sama, sementara kondisi otak saya ini berbeda, otakku berbeda, Ya, jadinya ya beda jauh akhirnya gitu ya. betul. Itu adalah kalau apakah autis itu disebabkan gara-gara pola asuh yang salah, jawabannya Iya, adalah tidak gitu ya. Ya, jawabannya adalah betul. tidak. Karena yang namanya autisme itu diakibatkan karena kondisi otak yang berbeda gitu. Betul. Dulu banget sebelum kita paham yang namanya ilmu neuroscience ini, diperkirakan ada kelambatan pertumbuhan otak atau gangguan pertumbuhan di otaknya. Misalnya Oke. pertumbuhannya lambat. Itu dulu Rachel. Ya. Tapi sekarang kebalikannya gitu. Kita mengetahui bahwa yang namanya autisme justru otaknya berkembang lebih cepat ketimbang anak-anak pada umumnya Oke. gitu. Ya, itu pengetahuan ini diketahui sekitar 8 tahun yang lalu kita udah paham yang namanya Betul. justru pada saat usia-usia pertama kelahiran, sebulan, 2 bulan itu ya, itu otaknya tumbuh dengan cepat sehingga anak ini mengalami perbedaan Iya, mengolah data iya, dan merespon data itu otak. Gitu Raquel. iya. Oke, jadi sebenarnya ya balik lagi ya rata-rata kan memang anak Indonesia ini diasuh oleh ya komunitas bahkan TV atau HP bisa lebih menenangkan anak daripada orang tua mungkin akan kesulitan. Tapi memang tidak demikian bahwa autis itu disebabkan oleh pengasuhan yang salah itu tidak gitu ya. Tapi dokter mungkin banyak yang masih salah paham ya tentang masalah autistik ya. Mungkin kesalahpahaman yang sering saya jumpai adalah autis ini masalah kesehatan mental. Karena kan mungkin banyak orang yang lihat kayaknya kok perilakunya nggak bisa dikendalikan ya. Nah, apakah memang benar diindikasikan sebagai mental health problem atau sebenarnya autis ini bukan termasuk kategorinya gangguan mental gitu, dokter? Gini yang namanya mental itu kan beda-beda. Kita memahami Betul, betul. sekarang mental itu adalah sebuah lautan mental yang sangat luas. Mental itu ya. Bahwa jiwa itu adalah bagian dari mental ini, jiwa kita. Itu ya, kesehatan jiwa kita. Itu kita punya mental. Mental pada saat orang tidur misalnya, punya mental nggak? Punya gitu ya.
Iya. Jiwanya ada enggak? Ya enggak ada waktu tidur gitu. Waktu bangun dia punya jiwa gitu ya. Punya Iya. jiwa. Tapi waktu tidur itu dia mental. Lautan mental. Kesadaran itu adalah satu bagian dari yang namanya mental. Seperti sekarang Rachel kan sadar merasa dirinya ada, ya. Betul. Sadar penuh Iya. gitu ya. Kesadaran. Nah, kesadaran ini juga bagian dari sedikit bagian dari yang namanya. Tapi kalau dikatakan apakah yang namanya autistik atau autisme itu adalah merupakan gangguan mental atau sakit Iya. mental, Nah, kalau kalau dianggap handicap iya gitu. Handicap iya. itu iya bahwa yang namanya bahwa setiap orang, nah pada saat pada dasarnya setiap orang punya handicapnya sendiri-sendiri gitu ya Handicap. pada Iya, umumnya ya. betul. Betul. Pada umumnya orang punya handicapnya Betul. sendiri-sendiri gitu Iya. ya. Nah, yang namanya autisme itu sekarang memang dianggap sebagai gangguan atau problem atau persoalan pada yang namanya tumbuh kembang anak. Iya, gitu ya. Ya, Iya. itu tidak bisa dipungkiri. Jadi kalau sekarang ada anak misalnya mengalami autisme atau penyandang autisme, ya ibunya akan sibuk, orang tuanya akan sibuk ke dokter tumbuh kembang, ke psikolog anak itu ya, ke apa namanya ke dokter anak gitu. Dalam rangka Betul. apa? Sebetulnya ibu-ibunya ini cemas, anaknya itu kok nggak seperti Iya. anak-anak yang lain gitu. Ya, sebetulnya yang cemas kan ibunya, anaknya nggak cemas sama Betul. sekali. Wah, anaknya main-main aja gitu ya. Iya, iya, iya. Anaknya main-main aja. Nah, yang jadi persoalan adalah ibunya, orang tuanya itu Betul. kepingin anaknya itu seperti anak yang lain. Nah, Iya. itu yang jadi Iya. persoalan gitu. Ya, jadi orang tuanya itu cemas karena anaknya ini nggak sama dengan anak-anak yang Betul. lain gitu ya. Ini Setuju. yang jadi problem bahwa Iya. yang namanya autisme itu adalah kondisi neuropsikologis atau Mhm. kondisi mental yang disebabkan karena perbedaan pertumbuhan di otak anak. Iya, gitu ya. Iya. Tapi apakah ini merupakan masalah atau Mental. Iya. mental problem? Loh iya, karena sebetulnya Iya. mental itu kan termasuk bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain atau dengan individu lain. Iya. Itu adalah disebutkan mental. Mental Iya. kita diperlukan mental yang dalam keadaan Betul. very well ya, baik Sehat. Iya. untuk bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya. Untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Komunikasi terus kemudian kalau Raquel terus kemudian komunikasi sama orang dalam waktu pendek orangnya uring-uringan. Lah ini memang orang ini Iya. gangguan mental Nggak akan juga bisa. gitu Iya. ya itu. Iya. Nah, itu. Jadi Iya. nah itu dia. Sama dengan yang terjadi pada autisme ini. Bahwa terminologi autisme sekarang itu dianggap sebagai gangguan tumbuh kembang. Iya. Gitu. Iya. Kenapa? Karena anak ini jadi kesulitan menyesuaikan diri, gitu ya. Anak ini kesulitan merespon ide dari orang lain atau sebaliknya, ide dari anak ini tidak sampai ke orang lain dan itu menyebabkan gangguan atau hambatan pada berkomunikasi gitu. Itu yang jadi persoalan Iya. gitu. Wah, iya bener ya. Jadi memang bener ya, komunikasi juga melibatkan mental yang produktif lah. Ibaratnya kita mungkin tidak akan berkomunikasi kalau orangnya pun mengalami masalah tertentu ya, masalah emosional atau dia lagi moodnya lagi nggak stabil, nah kayak gitu. Nah, cuma dokter ini ada salah satu komentar yang ini menarik. Jadi saya 3 tahun udah bisa membaca. Dulu mungkin orang kagum ya, kok umur 3 tahun udah bisa membaca. Tapi ternyata adalah handicap. Nah ini mungkin dokter bisa bisa memberikan pemahaman nih terhadap orang tua lainnya yang kadang tuh orang sering kagum terhadap sesuatu yang tidak bisa atau tidak wajar gitu ya. Kayak tadi misal, oh 3 tahun kok udah pintar ya bacanya gitu. Nah itu mungkin kita bisa memberikan pelajaran yang di sini sebenarnya anak itu tetap punya masalah ya dok. Maksudnya walaupun dia punya satu kemampuan yang katakanlah orang lain ya jarang terjadi gitu ya.
Nah, mungkin dokter bisa penjelasan supaya kita di sini tuh tidak hanya mudah kagum gitu loh sama sama kemampuan orang gitu. Ya, ini masyarakat kita itu sudah terlanjur genit kalau yang melihat yang begitu itu ya. Ada anak kecil bisa membaca, wah hebat gitu ya. Padahal itu adalah kemampuan-kemampuan yang tidak diperlukan. Tidak diperlukan. Tidak diperlukan. Untuk apa Ya, anak kecil bisa baca? Enggak perlu gitu. Tetapi kalau ada anak kecil bisa baca juga enggak apa-apa. Saya juga gitu. Saya termasuk bisa baca terlalu dini bisa membaca. Meskipun oke. saya dulu membacanya bukan mengeja. BA, Eh, BI, babi itu tidak. Tapi saya melihat ya melihat ya. tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu saya ya sudah tahu bahwa itu Bismillahirrahmanirrahim Betul. tanpa bak Ya. bak kasrobi Hmm, enggak begitu gitu ya. Jadi saya iya. melihat oh ini Bismillahirrahmanirrahim, oh ini Alhamdulillahirobbilalamin. Itu Hmm, melihat melihat bentuk, melihat pola itu dan otak saya langsung istilahnya mengartikan dalam sebuah perkataan atau kata atau kalimat itu. Dan ya itu memang umur 3 tahun, tapi pada umumnya anak umur segitu nggak perlu untuk apa gitu, nggak perlu gitu. Makanya karena nggak perlu itu, karena nggak perlu ya makanya hampir hampir semua orang anak iya, nggak iya. seperti itu gitu ya. Tidak perlu Betul. soalnya gitu ya. Iya. Dan saya punya handicap berat dalam hal berkomunikasi gitu. Wow, saya punya handicap berat. Saya punya handicap berat dan kemampuan saya baca atau kemampuan saya berhitung atau bahkan kemampuan saya menganalisa fakta itu justru menjadi penyebab utama atau penyebab tambahan kesulitannya saya berkomunikasi dengan orang gitu. Kesulitan gitu. Karena perhatian saya itu bukan kepada hal-hal yang umum yang orang lumrah perhatikan gitu. Iya. Misalnya diajak makan ini makan. Orang kan perhatiannya makannya enak gitu ya. Enak banget. Iya. Tapi kalau kalau saya makan, yang saya pikir ini kapan ya manusia mulai makan beginian? Loh gitu ya. Itu kan menjadikan suasana makan jadi nggak enak. Orang makan ditanya, ini Iya. mulai kapan ya manusia makan beginian gitu. Iya. Ini adalah justru ya memang anak kecil artinya menganalisa atau mencoba menganalisa atau mencari tahu gitu. Tapi itu tidak Mm-mm. diperlukan dalam komunitas manusia gitu. Iya. Jadi ya Iya. oleh orang tua saya, mulut saya itu sering dipukul kalau pertanyaan-pertanyaan gitu. Ini mulai kapan sih manusia makan Hmm, jagung gitu itu. Karena ada pasti manusia pertama kali makan jagung ada gitu. Yang ada gini-gini kan ya. bikin orang ilfil ya itu. Ya, Iya. saya tahu gitu. Betul. Makanya saya dulu lebih seneng ngomong sama botol, sama gelas ketimbang sama orang gitu ya. Ya saya tahu, saya botol tuh nggak jawab tahu gitu. Cuman ya daripada ngomong sama orang, orangnya marah gitu ya. Udahlah Iya. gitu. Nah, Betul. tapi hal-hal seperti itu, misalkan kemampuan menulis, kemampuan membaca di usia dini, itu tidak diperlukan. Gitu. Tidak diperlukan. Bahkan ya Rachel ya, itu sudah terbukti di mana-mana itu terbukti bahwa anak yang bisa membaca lebih cepat atau berhitung lebih cepat di usia dini itu tidak berhubungan dengan Iya. pinternya dia dalam hal Betul. kognitif atau bahkan Iya. keberhasilannya dia dalam kehidupan, tidak ada hubungannya secara langsung, Betul. nggak ada itu. Setuju saya. Setuju. Iya Kadang gitu, kita jadi itu ambisi banget ya. Gitu. nah iya. Ya itu yang jadi problem. Jadi kesulitan anak handicap anak autis dalam berkomunikasi gitu. Itu disuburkan lagi dengan orang tua yang genit itu. Orang tua yang genit. Misalnya anaknya pandai baca gitu ya, umur 3 tahun. Orang tuanya akan memamerkan ke semua orang bahwa anaknya itu pintar baca. Ini loh, ayo ini dibaca gini. Lah, itu yang membuat anak itu makin kesulitan berkomunikasi dengan orang. Jadi otaknya itu jadi digunakan untuk hal-hal yang nggak penting gitu. Nggak penting ngapain lu, anak kecil baca begituan gitu. Nggak penting Itu gitu penting ya. ya. Nggak penting. Gitu ya, Rahel. Jadi Betul. kemampuan baca yang dini atau kemampuan menghafal gitu.
itu penting. Betul. tidak akan membuat anak itu lebih analitik atau Betul. otaknya itu lebih rasional, Pintar. logikanya lebih jalan. Enggak ada urusannya gitu. Dia hanya cuman pinter ngapal gitu. Lah kalau Iya. pinter ngapal burung beo juga bisa gitu. Mhm. Betul. Gitu ya Ya, Raquel. tapi makanya ini Itu pelajaran banget ya gitu. Buat orang tua yang pengen banget anaknya harus bisa ini ya, padahal belum tentu juga untuk bisa analitik ya. Maksudnya ya mungkin dia hanya jago ya menghafal gitu. Ibaratnya menghafal sesuatu yang dia hafalkan. Tapi yang nggak bisa juga sih Raquel, ibu-ibu yang ada di sini gitu ya, dengerin kita ngobrol 1 jam itu, nggak lantas mereka berubah kok itu, nggak bakalan. Orang itu sulit berubah kalau tidak dilatih gitu. Nggak bisa gitu. Jadi kita ngobrol 1 jam itu tidak lantas orang yang dengerin ini terus berubah, enggak, gitu tetap aja gitu. Betul. Tetap dia tetap Ini genit, tetap paradigma yang ya. sudah mengikat Iya ini. ya. Ibu ya itu adalah kebiasaan. Kalau Iya. kepingin berubah ya diubah dengan latihan, Iya. tidak Iya. dengan pengetahuan dengerin Betul. kita ngobrol gini, meskipun kita Betul. ngobrol itu kita maki-maki mereka aja biar kapok gitu ya. Iya. Kita Memang belum suka-suka aja itu. seproses itu ya. Iya. Jadi ya misalnya gini, kemarin ada beberapa apa namanya beberapa teman yang nanya. Eh, Waktu ada apa namanya aku repost Instagramnya Raquel itu. Iya, Oh, beberapa menanyakan itu ya. Oh, ya, beberapa menanyakan bahkan memuji Raquel. Keren, gini, keren dia. Loh, nah kan saya bilang, nah kan kamu genit banget deh gitu ya. Kamu melihat kehebatan atau kecepatan Rachel itu membuat huruf Braille gitu itu. iya. Ya, huruf Braille cepat itu. Tetapi kalau kamu hitung waktunya, itu tidak akan mengalahkan kamu ngetik gitu. Tidak akan mengalahkan kamu nulis dengan huruf biasa gitu. Jadi kenapa kita itu genit-genit melihat hebat banget Rachel? Loh, karena dia mencoba mengatasi Betul. handicapnya dalam membaca. Ya, Dia setuju dok. menggunakan huruf cara lain gitu ya. Betul. Cara lain itu. Bahwa Raquel itu dengan cepat bisa menulis huruf Braille gitu. Iya. Heeh. Itu tidak akan mengalahkan kecepatanmu menulis gitu. Bener. Setuju. Ya, jadi Ya kita kagum tuh untuk apa juga gitu ya berarti. lah maksudnya kamu memuji-muji sesuatu yang nggak layak dipuji gitu itu. Iya, benar. Iya, Karena segitu ya, aja masih kalah loh ya. dia masih tetap kalah gitu. Masih kalah, Artinya, iya. nah makanya kita itu sering kali menyatakan kekaguman kepada sesuatu Betul. yang sebetulnya itu nggak perlu dikagumi. Gitu. Apa loh itu? Iya. Itu handicap itu ya. Itu Iya, handicap itu. betul. Sebetulnya Betul. sekarang kita gitu misalnya gitu. Kita akan lebih mudah semuanya nanti kemudian kalau kemudian dalam waktu beberapa saat ke depan itu handicap melihat, handicap mendengar itu akan teratasi oleh penemuan-penemuan baru ya. Itu. Jadi ya seperti ada orang yang mendengar dengan melihat itu ya. Ada sudah gitu, sudah ada orang yang tunarungu gitu ya, terus kemudian dipasang dan akhirnya dia bisa mendengarkan dengan matanya gitu. Sebaliknya dia Ya. juga ada orang yang sekarang melihat dengan pendengarannya gitu ya. Jadi ada dipasang chip terus kemudian dia karena pendengarannya berfungsi dengan sebagaimana layaknya diterjemahkan itu. Nah, itu adalah bagaimana cara seseorang mengatasi handicapnya. Rachel Betul. juga demikian sekarang itu ya. Betul. Bahwa Rachel tidak bisa membaca Iya. huruf-huruf biasa. Ya wajar loh, Iya. memang dari Nah, kecil iya. nggak bisa lihat kok gitu ya. Nah, Gitu. iya Hanya saja, logikanya ya. hanya saja sekarang Rachel mengejar handicap itu dengan bisa Betul. menulis dan membaca Braille dengan Setuju. lebih cepat. Tetapi Setuju. secepat-cepatnya Rachel membuat huruf Braille itu tidak akan Masih mengalahkan kalah. orang-orang pada Iya. umumnya untuk nulis itu. Lah, kenapa Masih kalah, kita iya. terus kemudian lah? Kamu Kadang kan mengagumi kecepatannya gitu, iya. ya itu. Benar. Itu. Kadang saja masih Ya. tertinggal, Dok. Nah, iya, makanya. Jadi sebetulnya, nah ini kegenitan manusia itu di sini gitu ya. Kegenitan. Nah, itu
ada Bener. Ical itu yang melihat itu, Matt Murdock itu melihat dengan mendengar. Jadi Matt Murdock itu sudah bisa melihat, melihat. Jadi otaknya itu bisa menggambarkan bentuk, melihat bentuk itu Iya, dengan mendengar. Itu, nah, iya. ini tidak akan lama lagi bahwa ini akan bisa menjadi sebuah sebuah alat yang sudah bisa digunakan oleh banyak orang dan sudah akan, ya tentu harus sebelum dipakai untuk manusia itu harus mendapatkan persetujuan atau approval dari yang namanya Badan Pengawas Obat dan Makanan, termasuk badan yang namanya etik kedokteran itu. Karena tidak semua lantas penemuan baru dipasang ke orang gitu ya, nggak bisa. Nggak gitu cara mainnya gitu ya. Nah, termasuk yang sekarang nanti kalau kemudian ada teknologi gitu ya, teknologi yang bisa membuat orang tunanetra melihat ya, Iya. dan itu kalau misalnya itu bukan sesuatu ide yang baru. Kalau kita melihat tahun 70-an 80-an ya Rahel, ada film Star Trek Next Generation itu ya, Next Generation itu ada yang ada salah satu awak kapal awak kapal dari Star Trek itu, anak buahnya awak kapalnya itu dia bisa melihat dengan visor gitu ya, dengan alat dia melihat meskipun penglihatannya dia berbeda dengan orang yang lain gitu ya. Itu adalah adalah angan-angan atau ide bahwa bagaimana manusia yang terlahir tidak bisa melihat itu ya, tidak bisa melihat itu, terus kemudian dia menggunakan alat, dia jadi bisa melihat itu. Itu Letnan Worf itu namanya, itu memakai visor itu anak buahnya Kapten Jean-Luc Picard itu waktu itu dia melihat itu tidak seperti kita melihat, dia melihat bahkan lebih detail gitu ya. Penglihatannya itu lebih detail, bahkan dia bisa melihat hal-hal yang mikroskopis gitu ya. Itu yang ada dalam ide orang sejak dulu bahwa orang buta itu bisa melihat gitu ya. Betul. Nah, itu bisa melihat. Itu dan sekarang teknologi itu makin lama makin dekat gitu. Betul. Bagaimana nanti ya, bagaimana orang yang terlahir dengan gangguan penglihatan itu akan bisa menggunakan alat sehingga dia bisa memperhatikan penglihatan seperti orang pada umumnya. Nah, sekarang karena itu belum tersedia ya. Bagaimana orang berkomunikasi ya seperti yang dilakukan Rachel itu gitu ya, membaca huruf Braille gitu ya. Bagaimana Braille. Nah, ngomong-ngomong soal huruf Braille itu ya, itu kalau kita membaca atau mengetahui riwayat hidupnya Braille itu, aduh itu ya, itu penuh perjuangan itu ya. Matanya kena jarum, kemudian beberapa saat kemudian dia mengalami simpatetik optalmia yang sebelahnya buta juga gitu. Louis von Braille itu ya. Ya sekarang hal-hal yang dirintis oleh Louis von Braille itu ya. Sekarang banyak orang yang merasakan manfaatnya. Tapi tetap saja loh ya, itu adalah tidak bisa mengejar kemampuan orang lain dalam menulis orang pada umumnya gitu. Betul. Secepat-cepatnya kadang kita masih tertinggal gitu. Ada kesulitannya pasti. Tidak selalu mulus. Ya, itu. Ya, memang iya. Nah, kembali kita ke autisme. Pada dasarnya autisme itu ya sama gitu ya. Sama dengan pada dasarnya dengan kalau kemudian misalnya orang terlahir dengan tuli gitu. Tuh kesulitan dia mau ngomong. Dia nggak mendengarkan suara gitu ya. Dia tidak mendengarkan suara sehingga dia tidak bisa bersuara. Kita itu bisa bersuara karena kita mendengar dan kita mencoba menirukan suara itu gitu ya.
Nah, kalau kita itu tidak pernah mendengarkan suara sejak lahir, maka kita akan mempunyai handicap untuk mengeluarkan suara mulut kita Iya, itu ya. iya, iya. Itu maunya. Nah, sama dengan demikian. Orang ini yang anak dengan terlahir dengan pendengaran yang berbeda dengan orang lain, pada dasarnya sama. Nah, dengan anak autis itu, dia akan mengalami kesulitan untuk apa namanya, untuk berkomunikasi dengan orang lain. Iya. Ya meskipun ada yang seringkali dibangga-banggakan. Ini loh ada orang lahir buta dan tuli akhirnya bisa Iya. ngomong. Iya, iya. Itu tapi kan itu satu dari sekian miliar orang Banyak, gitu iya. ya gitu ya. Iya. Minoritas. Ya itu. Ya itu adalah satu dari sekian miliar orang gitu. Iya. Itu adalah pengecualian gitu ya. Itu adalah pengecualian. Sama dengan yang namanya anak autis itu. Anak autis itu pada umumnya akan berakhir tidak menjadi apa-apa. Betul. Iya. Kebanyakan seperti itu. Iya. Betul. Wah, hampir semua lah. Iya. Hanya dalam film anak autisme itu bisa seperti di akuntan itu ya. Itu di akuntan, film di akuntan. Itu hanya dalam film itu ya. Di film anak autis kemudian jadi autisme dengan Asperger dan Savant syndrome gitu. Itu hanya dalam film. Dalam keseharian anak autis ke sekolah aja kesulitan kok gitu itu ya. Iya. Sekolah aja kesulitan Sulit gitu. iya. Nah, ke sekolah SD kesulitan. Lah kalau SD kesulitan mana mungkin dia punya ijazah SD. Lah kalau nggak punya ijazah SD dia nggak punya ijazah SMP. Kalau gitu nggak bisa punya ijazah SMA, nggak bisa kerja di supermarket, loh lah repot gitu ya. Iya. Ya, ya sementara pada saat kecil, pada saat misalnya gitu ya, misalnya dia apa bisa menghitung dengan cepat gitu, wah ya kegenitan orang, wah subhanallah ini adalah, nah, orang tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya anak ini punya handicap gitu ya, gitu ya, itu adalah. Jadi kalau ada anak dengan autisme berhasil itu satu dari sekian banyak gitu ya. Satu dari sekian banyak orang autisme itu ya. Ribuan orang yang pada umumnya tidak menjadi apa-apa gitu. Tidak menjadi apa-apa. Nah ini nih dokter, ada pertanyaan dari salah satu orang tua gitu yang mungkin saya cerita singkatnya aja. Jadi beliau punya anak autis nonverbal, sudah 3 tahun terapi, tapi belum memberikan feedback gitu ya. Mungkin kalau misalnya diajak komunikasi, belum memberikan feedback tertentu atau isyarat tertentu yang menunjukkan bahwa dia paham. Sebenarnya dia paham nggak sih dokter apa yang dikatakan? Nah ini ada pertanyaan nih dokter. Ya itu tadi gitu ya. Tidak sama lah gitu ya. Bahwa yang namanya bahwa ada yang namanya anak autis kemudian dengan yang pada umumnya terus kemudian memberikan hasil gitu, ada banyak gitu. Sekarang obat-obatan yang digunakan itu adalah obat-obatan yang sudah lolos uji gitu ya, uji klinis bahkan memberikan manfaat yang besar gitu ya. Jadi obat-obatan semacam Ritalin gitu ya, itu ada manfaatnya, udah jelas ada manfaatnya gitu. Tetapi ada anak autis yang kemudian sudah diterapi macam-macam tidak memberikan kemajuan. Lah ya wajar gitu ya. Ya wajar, namanya terapi, namanya pengobatan. Ada orang 100 batuk dikasih obat batuk, ada 2 yang nggak sembuh, ya lumrah gitu ya. Ya lumrah gitu. Tidak dikatakan bahwa obatnya itu obat jelek atau obatnya gagal ya. Tidak, memang efektivitas obat atau efektivitas terapi itu semuanya ada prosentasenya, berbeda gitu. Tergantung apa? Loh, faktornya juga banyak gitu ya. Betul. Faktornya juga banyak ya, seperti anak misalnya. Seperti anak yang ya nggak bodoh-bodoh amat itu dilatih ya bisa. Tapi kalau bodohnya keterlaluan dilatih juga nggak bisa. Mau diapain gitu. Sama dengan yang seperti itu. Jadi kalau ada misalkan anak dengan autisme sudah melakukan segala macam terapi yang tersedia sekarang tapi tidak memberikan
kemajuan yang seperti yang diharapkan, ya harus difahami bahwa yang namanya pengobatan atau terapi itu tidak selalu berhasil. Ada 0, sekian persen atau beberapa persen yang memang gagal. Kenapa? Loh, dari statistik juga begitu. Misalnya, tidak ada pengobatan atau terapi yang memberikan jaminan 100% orang itu selamat gitu. Enggak ada gitu ya. Enggak ada. Ya. Kalau sekarang dihitung misalnya dari 100 anak autis gitu ya, terus kemudian dilakukan terapi standar gitu. 80 orang bagus, membaik. Lah ya bagus, berhasil dong 80% gitu hitung-hitungannya. Yang gagal cuma 20. Tetapi kalau dari 100 orang gitu ya, terus kemudian diajak main-main gitu, terus kemudian satu teknik ada satu yang membaik. Lah ya kebetulan aja yang 99 enggak gitu ya itu. Ini cara berpikirnya adalah seperti demikian, bahwa yang namanya terapi, kalau misalkan ada seorang yang dilakukan terapi, apapun itu caranya, tidak memberikan respon yang memuaskan orang tuanya gitu. Loh ya, kalau hitung-hitungannya berapa persen gitu ya. Kalau misalkan itu 1 dari 100, lah ya bagus lah ya gitu. Iya. Hanya saja memang banyak, Rachel, karena yang namanya autisme ini rentang spektrumnya itu luas itu. Penanganan satu anak itu Beda-beda. hampir pasti tidak sama dengan anak yang lain gitu. Nah, sama dengan tadi, dengan pernyataan Rachel di awal tadi, semua orang itu mempunyai kebutuhan khususnya sendiri-sendiri gitu ya. Semua orang itu mempunyai kebutuhan khususnya sendiri-sendiri. Ya itu tadi. Ya tadi tuh melabeli anak berkebutuhan khusus kayak kamu nggak kebutuhan Masuk khusus saya aja juga. gitu. Ya, Iya. bilang orang yang bilang ini anak berkebutuhan. Ya, kalau kamu nggak berkebutuhan khusus saja, setiap orang itu punya kebutuhan khusus gitu ya. Hanya saja memang yang disebut anak-anak berkebutuhan khusus itu adalah pada dasarnya adalah anak-anak yang kalau di sekolah biasa itu dia tidak bisa mengikuti. Termasuk saya nggak bisa mengikuti sekolahan anak-anak pada umumnya gitu. Ya itu. Nah, ya saya sekarang duduk di sini ngobrol sama kamu sebagai dokter, sebagai saintis itu ya karena nasib baik aja gitu. Karena variabel-variabel yang lain seharusnya itu ya kalau hitung-hitungannya saya nggak jadi apa-apa gitu. Sekolah aja kesulitan gitu ya. Itu. Ya, iya gitu. Dan iya makanya itu pada dasarnya orang yang punya handicap seperti autisme itu nggak jadi apa-apa gitu ya. Iya. Bahkan misalnya gitu ya, saya kan sering berbicara di berkali-kali. Saya menentukan waktu nggak usah melihat jam bisa, tapi apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya gitu ya itu. Nggak ada manfaatnya itu. Saya hafal Al-Quran. Nah, hafal Al-Quran itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saya, nggak ada gitu ya. Jauh. Nggak ada urusannya gitu ya. Kalau soal hafal Al-Quran itu kaset itu lebih hafal. Ada kaset itu. Iya. Ya. Itu kaset itu nggak mungkin salah kaset gitu. Itu lebih hafal gitu ya. Jadi hebat-hebatnya orang ngapalin Al-Quran masih kalah sama kaset gitu. Betul. Kalah itu. Iya. Canggih. Nah iya, orang itu juga nggak perlu amat, nggak penting banget itu. Kalau penting cuma penting hanya untuk dipamer-pamerin aja loh ini loh. Iya, gitu. setuju saya. Ya udah dipamer-pamerin itu apa. Terus YouTube, kalau gitu kamu ya. kalau sudah hafal kamu terus pinter enggak juga gitu ya. Iya. Nggak ada itu. Nah, hal-hal yang semacam ini terjadi pada anak-anak autis. Nah, kalau anak autis disertai Savant syndrome begini, waduh, itu justru kontraproduktif karena orang lain jadi kagum malahan gitu. Betul. Iya. Orang lain kagum sementara yang bersangkutan mempunyai handicap makin dalam dia itu terisolasi itu. Makin dalam terisolasi gitu. Itu adalah hal-hal yang umum terjadi di masyarakat kita. Betul. Tapi ya Rachel,
masyarakat kita terus kemudian berperilaku seperti ini gitu ya, berperilaku seperti ini, itu juga mempunyai sejarah yang panjang gitu ya. Dan Iya, tidak betul akan anak orang-orang di masyarakat kita itu mendadak aja berubah pola pikirnya, Iya, kebiasaannya setelah mendengarkan kita betul. ngomong Tidak, enggak pasti butuh bakalan. latihan, iya. Butuh latihan. Nah, Iya. masalahnya mereka enggak mau latihan itu. Betul itu, Dok. Nggak mau gitu. Ulang lagi. Mereka nggak mau latihan gitu. Kenapa? Menganggap bahwa yang diyakini itu sudah benar, dalam nggak ada sesuatu betul. yang perlu diubah gitu. Jadi ya tetap aja seperti itu, latih nggak bisa itu. Melatih bahwa misalnya bagaimana supaya tidak mencampuri urusan pribadi orang gitu. Itu sulit itu. Orang nggak mau latihan untuk tidak memegang handphonenya anak gitu ya, nggak mau gitu ya. Nah, hal-hal yang semacam ini, ya kita paham bahwa yang namanya otak kita itu bisa berubah kalau dengan latihan gitu ya. Bisa. Bagaimana kita berpikir, the way of thinking itu, bagaimana kita berpikir itu bisa diubah. Tapi dengan latihan gitu. Tidak bisa dengan yang namanya mendengarkan itu. Ayo kita merubah mindset. Itu motivator yang kayak gitu itu enggak ada itu ya. Enggak bisa, mindset itu tidak bisa diubah kalau tidak latihan. Latihannya itu apa? Latihan itu latihan fisik misalnya. Ayo kita mindset membuang sampah. Itu tidak akan bisa kalau tidak latihan. Dan latihannya itu simulasi. Itu. Orang tua-tua itu harusnya simulasi membuang sampah di kantornya seminggu 3 kali. Supaya dia betul-betul bisa membuang sampah. Gitu. Kalau tidak dilakukan sampai kapanpun, orang yang sudah tua yang rambutnya warna 3 pun tidak akan bisa membuang sampah di tempatnya. Gitu. Oh, yang namanya Indonesia jauh, mau sampah masih di mana-mana gitu ya. Masih di mana-mana. Setiap orang, kita nggak bisa buang sampah. Nggak usah gitu. Orang kalian makan minum di McD atau di McDonald, McD atau di Starbucks, habis gitu ditinggal gitu aja kok gitu. Bagaimana? Itu ngomong mau buang sampah gitu. Coba dilihat itu ya, itu. Ya itu lihat aja itu. Kalau kita itu makan di McD atau di Starbucks minum, habis makan minum ditinggal aja sisa makanannya. Kenapa? Karena mereka tidak pernah latihan itu. Tidak pernah latihan. Ya nggak apa-apa sih Rachel gitu ya. Bahwa orang seperti itu ya udah sih Indonesia itu dari dulu ya gini gini nggak apa-apa juga gitu ya. Ya itu jadi cuman kalau kita kembali bahwa bagaimana berpikir ya bagaimana kita berpikir, the way thinking, bahwa kita bagaimana the way of thinking kita itu, bagaimana kita berpikir bisa diubah nggak? Bisa, tapi dengan latihan. Tidak bisa dengan mengikuti sesi motivator gitu, nggak bisa gitu ya. Atau baca buku. Waduh, saya setelah baca buku ini way of thinking saya berubah. Nggak ada gitu. Kalau nggak latihan nggak ada gitu. Ya gitu, ya. Betul. Ini dokter ada yang nanya nih lagi di kolom komentar, bedanya autis sama Asperger apa dok? Mungkin dokter bisa menjelaskan. Gini, autisme beda. Kalau Asperger itu adalah sindrom. Asperger itu pada dasarnya itu ada Savant syndrome yang mild itu namanya Asperger gitu ya. Asperger itu Asperger itu sebetulnya kemampuan khusus unik gitu ya. Seperti Savant syndrome. Unik gitu. Yang kelihatannya wah gitu. Tapi itu tidak diperlukan. Ya sama tadi gitu. Misalnya ada orang sekali mendengarkan musik gitu ya. Sekali mendengarkan musik dia langsung bisa gitu. Sekali aja dengerin lagu dia langsung bisa main gitarnya, persis seperti yang dilakukan itu ya. Ada gitu, ada yang begitu. Ada lagi yang melihat pola gitu ya, melihat angka. Angka ruwet itu bisa melihat itu ya, angka itu. Nah,
melihat nada, mendengarkan nada. Itu adalah Asperger. Asperger syndrome. Kemampuan-kemampuan unik tertentu yang memang ada dalam diri kita hanya saja tidak diakses karena tidak penting. Misalnya, dalam tubuh kita itu ada bagian-bagian yang bisa mendeteksi waktu, gitu. Termasuk otak kita. Otak kita itu ngitung detik demi detik, itu ngitung. Hanya saja itu tidak terekspresi gitu. Tidak terekspresi. Kenapa? Ya karena nggak penting gitu. Dalam jutaan tahun itu nggak penting. Nah, ada orang-orang tertentu, anak-anak tertentu yang lahir itu dia ngitung detik demi detik tiap saat sehingga dia tahu sekarang ini jam berapa, tahu gitu. Tahu. Tapi kan nggak penting untuk apa gitu. Nggak penting itu. Nah, ini yang disebut Savant syndrome gitu ya. Savant. Asperger juga demikian. Mild Savant namanya Asperger gitu. Nah, anak-anak Savant atau anak-anak Asperger itu 50% anak autisme itu 50% anak-anak Savant dan anak-anak Asperger itu yang disebut itu disertai dengan autisme gitu ya. Jadi ya memang kelihatannya dia itu jagoan gitu ya, atau mahir dalam satu hal bidang, misalnya mahir musik gitu ya, itu mahir musik gitu. Itu yang anak-anak Asperger. Tapi misalkan untuk menjadi pemusik, orang itu tidak hanya diperlukan dia pinter musik, enggak. Jutaan orang bisa main musik dengan bagus gitu. Tetapi yang jadi pemusik, yang kemudian hidupnya sukses sebagai pemusik, sedikit banget gitu. Faktornya banyak gitu. Faktornya banyak itu. Makanya akhirnya digunakan cara-cara yang mempunyai kemungkinan untuk kita bisa berkontribusi optimal kepada masyarakat lebih tinggi. Dengan apa? Ya dengan sekolah, dengan pendidikan yang pada umumnya gitu ya. Itu akan membuat orang itu bisa berkontribusi secara optimal kepada lingkungannya, kepada komunitasnya. Nah, anak-anak dengan yang namanya autisme itu punya handicap untuk seperti itu. Punya handicap. Nah, tapi sekali lagi, sekarang kita paham kok gitu ya, bahwa kemampuan seseorang itu tidak harus pinter dalam segala hal gitu ya. Betul. Tidak hanya pinter segala hal. Kita kagum pada anak SMP, anak SMA yang bisa matematika pinter, fisika pinter, kimia pinter gitu ya. Lah kok dia nggak jadi apa-apa akhirnya gitu ya itu. Nah, ya seperti itu tadi. Yang sekarang kita perlukan adalah kita mempunyai kemampuan khusus, tapi kita bisa bekerja sama dengan orang lain yang mempunyai kemampuan khusus yang berbeda. Gitu. Nah, itu yang membuat kita berkolaborasi secara efektif dan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih efektif dan lebih efisien. Itu tantangannya sekarang gitu. Jadi anak autisme cukup dengan satu kemampuan yang spesifik itu dia dikembangkan dengan bagus, tapi tentu saja dia diajari atau dilatih untuk bekerja sama. Itu ya. Tidak ada orang perlu satu orang pinter semuanya kayak Aristoteles tuh nggak perlu sekarang. Ya nggak perlu gitu. Aristoteles tuh memang bisa semua itu. Bahasa pinter, biologi pinter, fisika pinter, nggak ada yang nggak bisa Aristoteles itu ya, meskipun banyak ngawurnya ya, namanya filsuf kan banyak ngawurnya biasa gitu. Tapi dia itu adalah orang yang diklaim orang yang tercerdas yang pernah lahir di dunia, Aristoteles itu ya. Hanya saja ya sekarang kita kalau kita paham bahwa otak kita itu kalau bisa bekerja sama dengan otak yang lain itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih efektif dan lebih efisien. Misalnya yang sudah jelas terjadi misalkan untuk membuat satu peluru kendali nuklir gitu ya. Ya, satu peluru kendali nuklir itu setidaknya diperlukan 50.000 orang bekerja sama gitu. Ya. 50.000 orang bekerja sama hanya untuk menghasilkan satu peluru kendali nuklir. Diperlukan 50.000 orang bekerja sama. Tidak, kalau tidak bisa bekerja sama, ya tidak akan bisa. Indonesia itu pernah kedatangan mahasiswa yang lulus dan menjadi sarjana nuklir
di tahun 65 gitu ya. Waktu itu Pak Presiden Soekarno juga sudah bilang, sudah kehendak Tuhan bahwa Indonesia akan mempunyai bom atomnya sendiri. Sampai sekarang reaktor aja nggak kena. Itu kenapa? Karena tidak bisa bekerja sama gitu ya. Jadi untuk mendaratkan Apollo ke bulan. Ada 30.000 orang di Cape Canaveral, ada 50.000 orang di Houston. Bekerja sama. 80.000 orang mendaratkan Neil Armstrong di bulan. 80.000 orang kerjasama. Jadi ya seperti sekarang ya, itu pun bukan hanya orang yang pinter dalam penerbangan ya, tidak. Ada tukang air, ada tukang listrik, ada yang namanya cleaning service. Semuanya itu bekerja sama dengan efektif dan efisien, menghasilkan sesuatu yang besar. Sama, Rachel misalnya. Rachel punya satu handicap. Tapi Rachel punya kelebihan yang berbeda gitu. Nah, kerjasama antara orang yang punya dua kelebihan itu akan menghasilkan hal yang jauh lebih bagus daripada orang kerja sendiri gitu. Ya. Jadi sebenarnya ya dokter ya, ada dua hal yang saya simpulkan gitu ya. Yang pertama itu mungkin kita kan banyak ya, kayak misalnya kayak orang tua yang menekankan bahwa anak harus mandiri gitu ya, misalnya mau anak autistik atau anak-anak dengan handicap lainnya ditekankan untuk mandiri. Mungkin saya rasa bisa diganti ya dok ya, maksudnya katanya itu berkontribusi bukan sepenuhnya mandiri gitu ya dokter ya. Iya, memang orang tidak akan bisa mandiri. Manusia itu sejak lama tidak bisa mandiri gitu ya. Jadi sejak awal manusia itu tidak bisa mandiri. Sejak manusia itu muncul pertama kali di sekitar 350.000 tahun yang lalu, itu tidak mandiri. Gitu. Manusia harus bekerja sama. Pada saat zaman kita nenek moyang kita pemburu pengumpul pun nggak mandiri gitu. Ada misalnya ada pembagian tugas yang jelas antara perempuan dan laki-laki selama 340.000 tahun. Tegas itu. Tugasnya laki-laki dan tugasnya perempuan itu berbeda. Tetapi dua ini harus bekerja sama gitu. Manusia satu lawan satu ya. Manusia ketemu beruang satu lawan satu. Itu manusia bukan lawannya gitu ya. Sebentar aja kalau enggak usah lah sama beruang, sama simpanse berkelahi satu lawan satu, kalah ini manusia ini gitu. Manusia dengan bison satu lawan satu, amblas lah gitu ya. Itu amblas lah itu. Tetapi untuk membunuh 4.000 bison hanya diperlukan 200 manusia gitu. 200 manusia membunuh 40.000 bison dalam waktu singkat gitu ya. Itu waktu singkat. Nah, ini adalah kerjasama. Nah, sejak awal kita itu tidak pernah mandiri gitu. Sejak awal gitu. Jadi kalau ada ibu-ibu, saya melatih anak saya mandiri. Kamu itu hidup tahun kapan? Kamu itu manusia apa elang gitu ya. Tidak bisa itu. Manusia itu tidak bisa hidup mandiri. Rachel mau makan Indomie aja. Apa ya nih dok? Ya, mau makan Indomie. Itu harus nunggu Alfamart atau Indomaret buka. Nah, itu ada kerjasama. Nah, kalau ini ada yang tanya tadi Mas Edward Gumanti, kok contohnya itu nuklir? Saya ngomong itu. Yang namanya kerjasama itu tidak harus orang itu paham bahwa dia kerjasama gitu. Misalnya orang yang namanya nuklir masih kalah bagus sama yang namanya yang saya katakan mendaratkan orang di bulan tadi itu. Mendaratkan orang di bulan sampai sekarang yang namanya Elon Musk yang mau mendaratkan yang namanya SpaceX-nya itu di planet Mars itu. Secara langsung atau tidak langsung yang namanya Elon Musk itu sekarang kerjasama berkolaborasi dengan yang namanya Von Braun itu. Von Braun itu yang membuat persamaan bagaimana kita bisa mencapai ke Mars gitu. Jadi sekarang yang namanya Elon Musk itu berkolaborasi dengan Von Braun meskipun dia tidak menyadarinya gitu. Sama dengan tadi.
orang yang saya seringkali menggunakan contoh bagaimana orang mempunyai apa namanya nuklir, reaktor nuklir. Bahwa yang di reaktor nuklir itu bukan hanya ahli fisika nuklir yang kerja. Di situ ada tukang sampah, di situ ada cleaning service, di situ ada tukang air, yang mereka bekerja bersama meskipun dia nggak sadar bahwa mereka itu kerja bersama. Gitu. Hanya saja sejak kecil mereka dilatih untuk bekerja sama. Gitu. Tidak dilatih untuk berkompetisi. Gitu. Nah, selama kita makin dilatih untuk berkompetisi, kita akan kesulitan untuk bekerja sama. Rahel ngomong-ngomong sudah 25:06, nanti kamu nggak bisa ngerekam. Oh iya ya dokter ya, nanti mati ya? Iya. Oke deh, kita mungkin nanti ya dokter, karena nanti masih kita banyak sambung banget lagi, kita ngomong pertanyaan lagi, yang ya. saya Nanti mau kita bicarakan. ajukan tentang autis ya, mungkin nanti Iya, next time. nanti. Oke dokter, dengan terima senang kasih, hati, luar oke. biasa. Iya. Luar biasa. Ya, oke, Ya terima udah, kasih. oke, ya sama-sama.